Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Muat, mahasiswa PPG dalam Gugatan tahun 2025 LPTK YN Ambon dengan NIM 2503100708. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Mei tahun 2025, saya akan membuat uji kinerja berupa video pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 12 Seram Bagian Timur, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Siap. Jangan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk dengan proses belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita berdoa, ibu minta seorang menceritakan kelas mana? Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Ketua kelas ada yang bisa masuk? Ada berapa orang? Kenapa alasan bisa masuk? Jadi kita mendoakan teman-teman yang ada sakit itu, semoga dia cepat sembuh, semoga dia datang ke sekolah, kita bergabung sama-sama dengan kita semua untuk mengikuti proses belajar. Oke. Hari ini, ya, oke, kita masuk dengan materi. Bisa perhatikan di sini. Ya, jadi sebelum ibu masuk dengan materi hari ini, ibu mau tanya dulu. Dong masih ingat tentang materi yang kemarin ibu kasih? Masih, Bu. Apa? Tentang apa kemarin materinya? Tentang apa? Oke, alhamdulillah masih ingat. Oke, jadi hari ini guru masuk dengan materi baru. Sebelum guru memberikan materi terkait dengan hari ini, guru mau kasih sedikit apresiasi tentang dong datang di sekolah sini. Ya, jadi sebelum datang di sekolah sini, dong berdoa ke Seng. Kalau dari rumah berdoa ke Seng. Tujuan daripada berdoa itu untuk apa? Untuk melindungi kita dari rumah ke sekolah. Oke, jadi kita sebagai muslim, kita datang di sekolah itu harus berdoa. Semoga ketemu perjalanan kalau dari rumah sampai di tempat tujuan itu dengan selamat. Jadi kita harus percaya dan meyakini bahwa ada yang melindungi atau ada yang memantau kita. Jadi kita harus percaya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita datang di sekolah berdoa itu semoga Allah melindungi kita, semoga kita sampai di sekolah itu dengan selamat, dengan baik, sampai dengan selesai. Oke, jadi yang tadi guru kasih kemarin itu dia berkaitan dengan materi yang sebentar nanti guru kasih, yaitu tentang siapa yang bisa sebutkan materi yang hari ini guru kasih. Tadi berbicara tentang iman, berbicara tentang percaya, berarti materi yang hari ini tentang jelaskan tentang ada Rasulullah. Jadi kita harus percaya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada Rasul dan Nabi, karena Rasul dan Nabi itu adalah utusan Allah. Oke. Ya, jadi materi hari ini dijelaskan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, perhatikan. Jadi kita masuk dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu adalah tujuan pembelajaran yang hari ini akan diberikan kepada. Oke, berikut pengertian. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Oke, perhatikan lagi. Ya. Materi yang berikut tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, jadi di mana perbedaan Nabi dan Rasul ini adalah Nabi adalah orang
orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, tetapi tidak menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Jadi, Nabi dan Rasul ini adalah sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di mana Nabi adalah dia menerima wahyu, tetapi dia tidak sampaikan kepada seluruh umat Muslim atau tidak diwajibkan untuk memberikan atau menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat. Dia wajib menerimanya untuk kepada dirinya sendiri dan kepada keluarganya. Oke, jadi Rasul adalah Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul ini adalah utusan Allah, dia menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia diwajibkan untuk menyampaikan seluruh risalah atau seluruh wahyu yang diturunkan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada seluruh umat Muslim yang ada di dunia. Oke, jadi pada dasarnya perbedaan Nabi dan Rasul seperti itu, seperti yang Anda bisa ketahui. Kita paham? Saya tahu. Oke, lanjut. Oke, yang berikut. Ya. Yang berikut sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi ada 4 sifat Nabi dan Rasul yang dimiliki oleh masing-masing. Yaitu yang pertama, sidik, yang kedua, amanah, kemudian yang ketiga, tabligh, dan yang keempat adalah fatan. Oke, itu adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ada 4. Bisa paham? Oke, sekarang yang terakhir, kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul. Ya, jadi kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul itu harus kita meyakini, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul kita harus apa? Menjalankan dan melaksanakan. Ya, karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus percaya kepada Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah, orang-orang terpilih, orang-orang terpercaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul yang pertama, meyakini dengan penuh keyakinan. Penuh dalam hati, keyakinan dalam hati bahwa Rasul dan Nabi itu adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menghormati dan mencintai. Artinya menghormati dan mencintai artinya menghormati sesama umat Muslim, menghargai satu sama yang lain, menghargai agama satu dengan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, meneladani akhlak dan perilaku. Ya, jadi kita harus mengikuti perilaku dan tingkah laku sifat Nabi dan Rasul. Jadi apabila kita mau mempelajari sifat Nabi dan Rasul itu, berarti kita mempelajari dalam hadis. Jadi segala tingkah laku, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul itu terdapat di dalam hadis. Oke. Kemudian yang keempat, membaca dan mempelajari kisah hidup Nabi dan Rasul. Ya, jadi kita harus mempelajari tentang kisah hidup Nabi dan Rasul pada zaman adanya atau zaman ciptanya Nabi dan Rasul, atau di mana adanya Nabi dan Rasul itu. Kita harus mempelajari supaya kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan Nabi dan Rasul pada saat proses penciptaan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa paham? Bisa. Oke, mana materi yang tadi sudah jelaskan. Sekarang guru akan bagikan dong dalam beberapa kelompok. Siap? Oke, jadi dong ibu guru kembali ke dong saja. Dong mau ibu guru yang bagi kelompok atau dong sendiri yang bagikan? Ibu guru saja. Oke. Berarti ibu guru mulai dari sini. Oke. Yang satu deretan ini kelompok 1. Oke, yang deretan ini kelompok 2. Yang kelompok mulai dari Hafizah sampai di belakang Jafar kelompok 3. Kemudian dari Lidiai sampai di belakang Kak Sama kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, siap? Oke. Sekarang tadi guru sebagai kelompok harus tahu masing-masing kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, dong sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Oke, siap masing-masing kelompok. Siap berikan lembaran kerja. Sudah siap? Siap. Kelompok 4 siap? Kelompok 3 Siap, Bu. kelompok 2 Siap, Bu. kelompok 1 Siap, Bu. kelompok 1 kelompok 2. Oke, boleh baca dan
kasih bisa sampaikan dia dulu. Oke? Baca materi bye-bye, lihat bye-bye dulu. Pahami Abang, baru kerja. Itu materi seminari dari apa yang tadi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami satu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Zainab Fatimah, yang kedua Dewi Zainab Sifata, yang ketiga Aini Martela, yang terakhir saya sendiri sebagai majelis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk membaca hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Di sini saya akan sebagai pemateri membaca hasil diskusi yang kita kerjakan. Iman kepada Nabi dan Rasul. Apa makna dari surat Al-Ahzab ayat 3 juz 1? Adalah Rasul suri tauladan yang patut diikuti. Iman kepada Rasul dan iman keberapa? Iman keempat. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan dibatasi dan pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan atau kritikan silakan. Teman-teman kelompok 1, kami saya ingin bertanya bagaimana contoh meyakini bahwa hal kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu harus dijalankan. Contohnya, saya minta contohnya beribadah harus berbuat kebaikan. Itu saja dan kita berpesan. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ingin menambahkan cukup satu tadi. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kita masukan Itulah hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, karena yang salah datang dari diri kita sendiri, yang benar datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan materi dari kelompok 1 tadi, kemudian tadi memang sudah benar sekali. Cuma tadi belum saya baca ayat. Harus baca ayatnya atau apa makna dari Quran surat Al-Ahzab. Kan ada aku ayatnya itu. Dong saya baca. Ya, jadi tunggu jawaban belajar nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sudah dulu. Cuma dong saya baca ayat di pertanyaan nomor 1. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok 4 tadi bagaimana? Kelompok
contoh kebenaran dari yang disampaikan yang dimaksud itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atau Rasul. Jadi apa yang diceritakan Allah dilaksanakan dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk perempuan. Terima kasih. Oke, kelompok yang lain. Boleh. Kelompok yang lain sudah siap? Silakan. Mungkin kelompok 2 atau kelompok 3 atau kelompok 4. Kelompok 2 siap? Oke, kasih apa tuh untuk kelompok 2? Oke, silakan. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebelum saya tahu ada sebelum teman. Kenapa nama saya Siti Johanna dengan Rawan Hayoto iman kepada Nabi dan Rasulullah. Kita harus beriman kepada Rasulullah. Karena iman kepada mereka adalah salah satu iman yang bagaimana cara kita beriman kepada Rasulullah? Percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa ajaran agama. Apa yang keutamaan dari meningkatkan keimanan kepada Allah, mendorong perilaku baik dan memiliki berada dalam diri. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih dari pertanyaan. Kelompok 1, 3, 4. Ada pertanyaan? Kelompok 4. Jadi kelompok 2 di sini saya ingin bertanya di poin pertama tentang mengapa kita beriman kepada Rasulullah. Di situ tadi saya dengar ada tentang iman. Jadi saya ingin bertanya iman seberat mata Rasulullah yang ada di dalam mata iman kepada Rasulullah yang berapa? Ada yang lain? Yang lain? Ada pertanyaan? Atau makan di sini kadang kelompok 1 mau kelompok 2. Ibu moderator dan materi baca tuh suara-suara terima kasih. Kelompok 3 adalah kelompok 3. Kelompok 3 itu kan? Ada kritikan kah, masukan kah, Paris? Mohon Pak Ibu ini tadi yang ayo, Pak kasih kritikan, Paris. Tidak ada. Sudah. Kami akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih upload untuk ya, oke untuk kesimpulan dari apa hasil kerja kelompok 2 tadi, mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah? Jawaban mereka adalah karena iman kepada mereka adalah salah satu iman dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jawabannya betul. Tapi harus katakan bahwa karena iman kepada Allah dan Rasul
Itu adalah wajib bagi umat Muslim. atau muslim. Oke, jawabannya sudah betul. Gue belum tambah saja. Ya, jadi harus beriman kepada Allah atau beriman kepada Rasul. Ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Allah? Saya dan meyakini bahwa Rasul dan Nabi itu adalah utusan Allah Ta'ala. Terpercaya. Oke, kemudian yang keempat, apa keutamaan dari beriman kepada Rasul Allah? Jawabnya meningkatkan keimanan kepada Allah, menurut berita baik dan memiliki teladan. Jawabannya sudah. Oke, ini pula belajar lain di dalam kitab. Oke, sekarang kita masuk di kelompok empat atau kelompok tiga. Kelompok tiga, siap. Oke, lanjut. Kelompok tiga, silakan. Kasih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan di samping saya yang hari ini akan membawa materi kami yaitu Fas Auda Walisa, dan di samping kirinya Riza Muar, dan di sebelahnya lagi yaitu Jafar Odetan, dan saya sendiri Jumlah Tiwaya. Biar menunda waktu, saya persilakan ke materi untuk membawa hasil kerja kami. Ya, terima kasih buat moderator karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hasil diskusi kami ini tentang 25 nama-nama Rasul secara berurutan. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam. Yang kesembilan, Nabi Isa alaihi salam. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihi salam. Yang ke-13 Nabi Syuaib alaihi salam. Yang ke-14 Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihi salam. Yang ke-17 Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-19 Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihi salam. Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihi salam. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihi salam. Yang ke-24 Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari saya pembaca materi, saya mohon maaf. Ya, mungkin itu saja. Jika ada kritik atau saran, kami persilakan kepada kritik atau saran. Ini mau bertanya, silakan mau bertanya apa? Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Nabi Lut alaihissalam masuk kehidupan keberapa? Nabi Lut alaihissalam untuk kehidupan ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 2 atau 4, kami persilakan. Teman ada sedikit dan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, untuk kritiknya kepada teman-teman materi, sebelumnya saya mohon maaf dari cara
urutan bacanya bisa dijelaskan sedikit secara perlahan dan untuk pertanyaannya karena tadi ada di dalam urutan nama Nabi dan Rasul saya ambil di bagian Nabi Isa. Wahyu besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa adalah wahyu. Ya Bu, terima kasih buat teman untuk kritik dan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang tadi mungkin nanti teman saya yang akan menjawab. Mungkin dari Faris atau Hafiza, kalau ada bisa jawab. Kitab Injil. Ya, apa puas dengan jawaban kami? Puas. Ya mungkin itu saja. Ada yang lain? Ada. Saya persilakan. Saya mau memberi pertanyaan, yaitu Nabi siapa yang menyembuhkan orang sakit? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Bapak ada tahu. Nabi Isa. Apa belum puas. Nabi Isa alaihissalam. Oh, sangat-sangat. Ya, mungkin jika ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok. Oke, tadi materi yang dijelaskan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Materinya sesuai dengan nama-nama Rasul, urutan pada kota. Oke, jadi nama-nama Rasul yang tadi itu sudah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh kelompok 3. Jadi polisi minta kelompok 3 dan kelompok yang lain jangan hanya belajar di sini, harus hafal dan harus ketahui di antara 25 nabi ini. Jadi harus hafal dan harus ketahui ya. Oke, jadi jawabannya sudah itu. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke, silakan. Kasih upload dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman sekalian, terlebih dahulu dan ketiga rekan saya. Sebelumnya, yang di ujung sana ada Sri Bintang Hatsama dan yang di sini ada Fatmawati Piliai dan yang di sebelah saya ada Winda Azwan Pelitut dan saya sendiri Siti Miawakula. Tanpa membuang-buang waktu, saya serahkan kepada teman untuk memaparkan hasil kerja soal yang sudah kita kerjakan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman karena berhubung dengan soal kami harus dipaparkan di papan tulis, maka kita dengan hormat meminta kepada ibu untuk menjelaskan kita video. Untuk itu saya serahkan kepada ketiga teman untuk menyampaikan. Oke, jadi di sini saya akan serahkan kepada ketiga teman. Di sini ada sifat-sifat Rasul, ada sifat wajib dan sifat mustahil. Untuk itu mungkin kepada teman bisa paparkan, bisa menulis untuk teman-teman semua bisa lihat. Oke,
untuk teman-teman dan guru-guru ketahui, jadi penyelesaian soal yang kita kerjakan di kelompok 4 ini sedikit berbeda. Karena di sini kita akan memberi anak panah sifat yang tepat dengan artinya. Nanti di sini saya serahkan kepada teman berdua yang akan memberi anak panah. Oke, jadi teman-teman dan ibu guru, di sini kita sudah urutkan berdasarkan sifat dan arti yang benar. Di sini sidik adalah sifat jujur, amanah adalah sifat dapat dipercaya, dan tabligh sifat menyampaikan, fatana sifat cerdas. Itu adalah sifat wajib dari para rasul. Untuk sifat mustahil, kizib adalah sifat artinya dusta, khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, dan balada adalah bodoh. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kami yang sudah kita paparkan di papan tulis. Untuk itu saya minta saran atau kritik. Mungkin sedikit pertanyaan, saya batasi hanya satu pertanyaan. Kepada teman-teman kelompok 1, 2, dan 3, kalau ingin menyampaikan kritik dan pertanyaan, saya persilakan. Jadi kalau satu teman-teman, ya, contoh dari sifat rasul tabligh dan sehari-hari. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada ketiga rekan, apakah ingin menjawab atau saya sendiri yang akan menjawab? Ya, terima kasih kepada pertanyaannya. Sebelumnya kepada kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sifat, contoh sifat ya. Iya. Dari tabligh yaitu menyampaikan. Kalau tabligh menyampaikan, kita bisa ambil contoh dari sini. Saya sendiri menyampaikan materi kepada teman-teman. Itu contoh kecil. Kalau contoh besarnya kita bisa lihat dari para nabi dan rasul, bagaimana cara dong berkhotbah dan menyampaikan kebenaran kepada umat Islam. Mungkin itu saja. Kalau ada ketidakpuasan, saya bisa jelaskan. Puas. Mungkin teman-teman sudah paham atau tidak. Kalau tidak paham, saya akan menjelaskan kembali. Paham? Oke. Dari kelompok 2 ada pertanyaan atau kritik? Untuk itu, karena sudah pas semua, saya akan mengikuti hasil presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman guru atas kesempatannya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan dari kelompok yang terakhir atau kelompok 4, semua kelompok sangat luar biasa. Dan sekarang kelompok 4 lebih luar biasa. Oke, tadi pertanyaannya ke kelompok yang terakhir tentang sifat wajib rasul. Oke, jadi sifat wajib kesimpulan dari kelompok 4 tadi dengan hasil kerjanya tentang sifat wajib rasul. Jadi sifat-sifat wajib ini adalah yang sangat diperlukan atau sangat digunakan oleh rasul. Jadi tidak mungkin rasul tidak memiliki sifat ini, karena Allah Subhanahu wa taala mempercayai para rasul untuk menyampaikan atau menerima wahyu. Jadi tidak mungkin para rasul tidak memiliki sifat ini. Wajib dimiliki oleh rasul. Ini kemudian sifat mustahil. Sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Jadi tidak mustahil kalau Allah rasul memiliki sifat bodoh, memiliki sifat menyembunyikan, berkhianat dan dusta. Dan tidak mungkin para rasul dan nabi mereka memiliki sifat ini. Mereka wajib memiliki sifat apa yang keempat ini? Itu yang mana tadi dan Mungkin satu mereka memiliki sifat-sifat ini. Tangkap sama. Oke. Jadi tadi untuk kelompok 4 jawabannya sangat luar biasa. Dan ketiga, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 jawabannya juga sangat luar biasa. Oke. Oke, jadi ibu minta tadi
jelaskan dari awal. Oke, untuk itu Guru mau minta dan dong siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang tadi. Dari materi yang tadi dong beberapa kelompok, 4 kelompok tadi presentasi tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, Nona, silakan membuat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas di sini Ibu dan teman-teman sekalian. Saya ambil yakni iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman keempat yang wajib diyakini oleh setiap umat muslim di dunia. Mereka adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik, serta kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul, memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran dan ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi selain dari sekarang atau masuk di refleksi. Jadi siapa yang bisa mengambil hikmah atau dari refleksi materi yang tadi dijelaskan oleh masing-masing kelompok dan dijelaskan oleh guru tadi. Siapa yang bisa? Refleksi. Oke, Pija. Silakan Pija. Jadi terkait dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul awal ini saya bisa mengetahui sifat wajib Rasul diantaranya sujud. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain? Oke. Jadi terkait dengan materi ini aku bisa mengetahui bahwa paparannya itu artinya jelas. Ada yang lain? Bisa paham? Oke. Bisa paham tak? Bisa. Oke. Sekarang yang terakhir sebelum Ibu Guru akhiri pertemuan ini, Ibu Guru ada mau kasih tugas dong kerja sekarang. Ya, ada salah satu tugas yang nantinya dong akan kerjakan. Siap tak? Siap. Oke. Sekarang itu pertanyaan. Guru akan akhiri pertemuan pada siang hari ini. Tapi sebelum itu akhiri pertemuan pada siang hari ini, perlu Guru sampaikan bahwa insya Allah pertemuan berikutnya lagi untuk minggu depan Tom akan masuk dengan materinya yaitu tentang toleransi. Jadi jangan lupa berulang dan referensi tentang pengertian toleransi untuk pertemuan berikutnya. Oke, demikian sebelum Guru akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita harus berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan tadi, pelajaran yang kita dapatkan bisa pahami, bisa serap dan bisa bermanfaat dan bisa diingat. Insya Allah untuk ke depan. Oke, Guru minta Jasmine maju depan pintu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Nona. Oke, pertemuan pada siang hari ini Guru akhirnya diucapkan.